Oke, halo, kita ketemu lagi di channel saya Panja Daniela. Seperti yang saya janjikan di video-video kemarin, hari ini saya akan membahas contoh untuk grafik trigonometri yang bentuk kombinasi ya. Jadi kemarin kita udah membahas ada 4 buah bentuk yang kita sudah belajar dalam bentuk grafik trigonometri. Yang pertama adalah Y sama dengan sin AX. Ini adalah ada pengalih di depannya, dia dimampatkan. Yang kedua adalah sin dari X plus minus A. Ini dia digeser ke kiri atau ke kanan sejauh A derajat. Terus yang ketiga adalah ada angka di depannya. Ini adalah A sin X. Ini berarti dia ditarik itunya apa amplitudonya. Dan yang terakhir adalah dia sin X plus minus A satu angka tertentu di luar sudut. Ini berarti grafiknya digeser ke atas dan ke bawah. Ini 4 yang kemarin kita sudah belajar, dan kalau kamu masih belum memahami hal ini, kamu bisa lihat video kita sebelumnya ya. Jadi kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, hari ini saya akan membahas bentuk kombinasi yang merupakan gabungan dari beberapa bentuk ini. Itu di depan di layar kamu udah lihat ada sebuah grafik sinus yang mulainya dari titik 4 di sini. Gitu ya, dan ini amplitudonya sampai dengan 9. Gitu ya, dan begitu Anda bisa lihat, kamu bisa lihat di grafik ini. Gitu. Nah, kita akan lihat kita akan cari apa nama grafik ini. Itu ya, sesuai dengan kombinasi dari grafik trigonometri yang 4 kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasannya berikut ini. Oke, nah kalau kamu menemukan grafik yang tidak umum yang unik seperti ini, maka kita kembali pada bentuk dasar. Gitu ya, karena ini grafik sinus, maka kita kembali ke bentuk sin X-nya dulu. Gitu ya, jadi saya akan plot dulu grafik sin X-nya. Grafik sin X kita tahu bahwa pada saat 0 dia 0, pada saat 90 dia 1, pada saat 180 dia 0, pada saat 27 dia adalah min 1, dan pada saat 360 dia 0. Jadi grafiknya adalah ini, grafik sinus aslinya. Ini adalah grafik sinnya. Gitu ya. Yang ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Oke, dia terbentuk sebuah gelombang pada 360 derajat. Selama 2pi dia terbentuk sebuah gelombang. Gitu. Sedangkan grafik yang merah yang asalnya dari soal, kita lihat pada saat dia 360, dia berada justru di sini nih. Gitu ya. Jadi dari 0 sampai 360, ini dia membentuk 2 buah gelombang. Gitu ya. Nah, kita tahu kalau dalam sampai dengan 2pi terbentuk 2 gelombang, artinya gelombang yang asalnya satu gelombang ini dimampatkan. Gitu ya. Jadi artinya kita akan membentuk 2 buah gelombang dalam 2pi ini, gitu ya. Karena tadi lihat gambar yang merah ini terbentuk 2 buah gelombang sampai dengan 360 derajat sini. Gitu ya. Jadi yang kedua kita akan buat adalah, saya ganti dulu warnanya supaya nanti kamu bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat menjadi 2 gelombang. Karena ini kan satu gelombang. Kita pun buat menjadi 2 gelombang. Akibatnya ini dimampatkan. Ini sesuai bentuk yang pertama ini ya. Dikali 2. Kita akan mampatkan ini sehingga dia akan jadi begini sekarang. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Dia ke sini. Terus dia ini ke sini. Ke sini, dan terakhir adalah balik ke sini. Ya, yang hijau muda ini adalah bentuk yang 2 gelombang, atau kita namakan dengan Y sama dengan sin 2X karena kita mampatkan dari sin X. Sampai sana bisa ya? Nah, kalau kita perhatikan sekarang pola ini mulai agak mirip dengan pola atasnya dalam bentuk 2 gelombang ya tentunya. Tapi belum sampai dengan yang merah ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat ini amplitudonya cuma 1. Sedangkan kalau kita lihat dari titik ini, garis tengah ini dia punya nilai amplitudo, itu nilainya adalah 5. Oh, berarti ini kita harus tarik ke atas sejauh 5. Gitu ya, sejauh 5. Kalau kita tarik ke atas amplitudonya, artinya dia dapat pengalih di depannya. Itu bentuk yang ketiga yang kita pernah belajar. Gitu ya. Sekarang kita coba kali dengan 5. Warnanya saya ganti lagi. Mungkin saya pakai warna biru tua deh, warna ungu, oke. Sekarang ini kita akan coba tarik dikali dengan 5. Sehingga ini yang asalnya 1, sekarang nilainya jadi 5 di sini. Sehingga grafiknya nanti yang 2X ini sekarang jadi ditarik ke atas sini. Jadi begini gambarnya. Gitu ya. Oke.
Terus yang di 0 dia tetap 0, balik lagi ke sini, ngikutin yang warna hijau muda. Oke. Pada saat dia min 1 di sini ditarik ke bawah lagi. Jadi min 5. Ini kebetulan gambarnya nggak cukup, jadi saya buat grafik kira-kira aja ke bawah sini. Pada saat dia 0 dia kembali lagi ke sini. Kebayang ya? Pada saat dia 1 dia ditarik ke sini 5 sehingga dia ke sini gambarnya. Pada saat dia 270 dia kembali ke 0. Oke, pada saat di sini maka dia akan ke bawah lagi di sini di min 5. Dan terakhir adalah dia ke sini. Nah, ini sudah membentuk garis Y sama dengan sin 2X tadi dikali dengan 5 di depannya. Bayang ya? Nah, kita udah lihat ini pola yang warna ungu yang terakhir saya buat ini udah mulai sejajar dengan ini. Ini tinggal kita geser ke atas sejauh 4 langkah. Kamu bisa lihat gambarnya, ini asalnya di 0, sekarang jadi 4. Berarti ini digeser ke atas 4 langkah. Gitu ya. Kalau digeser ke atas 4 langkah, maka kamu ingat bentuk yang keempat. Yaitu nilainya adalah Y sama dengan sin X ditambah atau plus minus A. Berarti yang merah ini artinya, berarti yang merah ini artinya adalah dia ini adalah bentuk dari Y sama dengan yang warna ungu tadi 5 sin 2X gitu ya, digeser ke atas 4 langkah plus 4. Ini adalah persamaan dari kurva yang merah ini. Bisa ya? Ini mungkin sedikit agak belibet karena kamu harus mempelajari dari awal, dari mulai bentuk dasarnya. Karena itu saya bilang, bentuk yang 4 yang utama ini kamu harus bisa kuasai dengan baik. Karena nanti kita akan urut dari sana. Pertama kita lihat dulu bentuk sin X yang biasa. Oke. Oh, ternyata 360 hanya satu kurva, satu gelombang. Sementara soalnya minta 2 gelombang, berarti dia dimampatkan. Dikali 2, dapatlah gambar yang hijau muda ini. Oke? Nah, polanya udah mirip nih dengan yang ditanya. Tetapi yang ditanya ternyata punya amplitudo 5 lebih besar. Jadi kita kali 5, dapatlah gambar yang warna ini. Gitu ya. Nah, ini udah mirip. Tapi posisinya masih belum pas. Kita geser ke atas sejauh 4 langkah. Jadi plus 4. Inilah jawaban dari grafik trigonometri ini. Bisa ya? Mudah-mudahan ini membuat kamu bisa lebih mengerti tentang grafik trigonometri. Tapi kalau kamu masih bingung, kamu boleh pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga kamu subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain. Di beberapa video ke depan saya akan banyak latihan mengenai grafik trigonometri ini dalam bentuk kombinasi seperti ini. Jelas ya? Oke, makasih sudah menonton. Tetap semangat.